Orientasi dari regio cruris itu adalah os patella, penanda sisi kranial, penanda sisi kaudal tuberculkis yang merupakan struktur bentukan dari os tarsal, ya, os tarsal. Kemudian ada os digiti yang berada di distal. Oke, kita lihat di daerah cruris dulu, ya. Kita hadapkan ke paling sisi kranial seperti ini, ya, penandanya os patella. Kita bisa melihat adanya muskulus yang dia strukturnya berada di paling kranial, ya, dan dia merupakan otot yang terlihat dari kranial dan medial, lateral dan medial. Ini adalah musculus tibialis cranialis. Kemudian menuju ke caudodistal, kirinya adanya otot yang disayat, incisi seperti ini. Ini adalah musculus peroneus tertius, ya, musculus peroneus tertius. Di profunda dari musculus peroneus tertius kita bisa melihat adanya musculus extensor digitorum longum, musculus extensor digitorum longum di profunda dari musculus peroneus tertius. Semakin ke kaudal kita bisa melihat adanya musculus peroneus longus yang dia bentuknya seperti layang. Ya. Semakin ke kaudal lagi kita bisa melihat adanya struktur otot yang dia ada yang lebih lateral dan sedikit ke medial. Untuk yang lebih lateral ini adalah musculus extensor digitorum lateralis. Kemudian sedikit ke caudomedialnya, ya, ke kaudal. Ini adalah musculus flexor digitorum lateralis. Musculus flexor digitorum lateralis. Kemudian yang paling kaudal kita bisa lihat di sini. Yang paling kaudal ini adalah musculus tibialis caudalis. Flexor, extensor, peroneus longus, peroneus tertius, extensor digitorum longum, tibialis cranialis. Oke, otot yang letaknya di lateral. Kita lihat di daerah sini, ya. Semakin ke kaudalnya lagi kita bisa melihat adanya otot betis yang disebut sebagai musculus gastrocnemius. Musculus gastrocnemius ini memiliki dua origo yang berbeda dan tapi insersinya sama di tuberculkis. Kalau yang terlihat dari lateral ini adalah musculus gastrocnemius caput lateral. Karena dia origonya berada di sisi lateral. Kemudian di profunda dari musculus gastrocnemius kita bisa melihat adanya musculus flexor digitorum superficialis. Musculus flexor digitorum superficialis, ya. Ya, ini kan ini celahnya nih. Nah, ini. Dia terlihat dari sisi lateral dan medial. Oke. Kemudian kita bisa melihat adanya otot yang melintang, ya, dari dari daerah tibia menuju ke gastrocnemius. Ini adalah musculus soleus, ya. Insan kita lihat di daerah sini, ya, ini kan akan ada struktur-struktur tendo nih. Ini disebut sebagai tendo calcaneus communis. Tendo calcaneus communis atau tendo hamstring. Ya, tendo hamstring itu dia terdiri dari beberapa otot tendo, ya, ada di proksimalnya. Oke. Tendo musculus gastrocnemius caput lateral, yang kedua tendo musculus gastrocnemius caput medial, dan yang terakhir tendo musculus soleus. Di sini nggak kelihatan Achilles. Enggak. Jadi langsung Jadi strukturnya satu. jadi satu. Ya, ini ada fascianya. Nggak bakal ditanya. Oh, nggak bakal tanya satu-satunya. Ya enggak. Tapi bisa jadi tersusun. Iya, atas bisa gitu. aja tersusun dari atas apa aja. Dari sisi medialnya seperti ini, yang ini aja, ya. Penanda sisi kranialnya ada os patella, kaudalnya ada tuberculkis, ya. Untuk yang terlihat yang paling kranial, ini ada musculus tibialis cranialis. Kemudian kita bisa melihat adanya os tibia. Di kaudalnya kita bisa melihat adanya otot yang menempati sulcus, menempati fossa popliteal, yaitu musculus popliteus. Gini. Dia menempel di kaudal dari os tibia. Kemudian yang ini adalah musculus flexor digitorum longum. Terus kalau yang ini masih sama, ini musculus tibialis caudalis. Ya, ini kelihatan. Perlu lihat, perlu teliti juga, ya. Ini strukturnya ototnya beda. Nah, ekstensi dia memperbesar sudut, fleksi dia memperkecil sudut.
Kalau extensor itu dominannya di lateral, flexor itu di medial. Ya. Ini flexor digitorum lateralisnya, terus ini yang flexor digitorum longum. Longum, musculus flexor digitorum, extensor digitorum longum, musculus extensor digitorum lateralis. Terus ini yang lateralis, kemudian untuk yang ini yang flexor longum. Ini dia berpasangan extensor flexor. Ya. Kita bisa melihat adanya musculus gastrocnemius yang dia berada di kaput medial atau origonya di medial. Ini adalah musculus gastrocnemius kaput medial. Nah, yang ini masih sama, musculus flexor digitorum di sini kita lihat di daerah os tarsal dan letaknya di lateral. Yang ini adalah tendomusculus peroneus longus yang lateral. Ya. Kemudian untuk yang medial di os tarsal kita bisa melihat adanya tendomusculus peroneus tertius. Yang di medial. Ya. Untuk yang di lateral yang longus. Tendomusculus peroneus longus. Seru ya. Yang ini kan, peroneus tertius kan. Nah, daerah tarsal ya, di os tarsal ini di sisi dorsalnya kita bisa melihat adanya tendo yang menjulur hingga ke distal. Ya. Yang pertama, yang lebih lateral ya, bersamaan dengan tendomusculus peroneus longus. Ini ada tendomusculus extensor digitorum lateralis. Ya, lateralis kan di sini tadi. Ini. Kemudian untuk yang di medial, yang ini lebih medial. Ini ya. Ini adalah tendomusculus extensor digitorum longus. Ya, jadi gini dia ototnya. Set. Yang peroneus longus dia sampai sini, yang extensor digitorum lateralis dia hingga ke digiti. Sisi dorsal kita bisa menemukan struktur otot ya, struktur ototnya ini. Ini disebut sebagai musculus extensor digitorum ya, jadi dari sini hingga ke sini ini brevis ya. Ya ini tendonya, jadi tendo lagi. Ini struktur dari nervus. Ini nervus kan. Nervus ya, arteri vena nervus. Ya, kan ada tendo-tendo nih ya. Nah, ini akan difiksasi oleh struktur yang namanya retinaculum. Retinaculum terbagi jadi dua, retinaculum extensor proximal, extensoria proximal, dan retinaculum extensoria distal. Nah, untuk yang proximal tandanya adalah dekat dengan tuberculus, yang distal ya yang lebih distal. Sisi pelantar dari os metatarsal. Nah, di sini kita bisa melihat adanya dua tendo satu otot yang dimana tersusun berlapis. Untuk yang paling superficial ini adalah tendomusculus flexor digitorum superficialis. Dia berasal dari musculus flexor digitorum superficialis. Jauh banget. Ya, jauh banget ya. Tendomusculus yang paling superficial ini adalah tendomusculus flexor digitorum superficialis. Untuk lapis yang kedua kita bisa melihat adanya tendomusculus flexor digitorum profundus. Ya, tendomusculus flexor digitorum profundus. Kamu menunjuk yang ini. Ya, ini adalah yang dari tendomusculus flexor digitorum profundus. Jadinya sama, sinergis ya. Jadi kalau ini ya, ini berasal dari mana? Ini adalah tendo dari musculus flexor digitorum profundus. Di mana tendomusculus flexor digitorum profundus itu berasal dari tiga otot di daerah sini. Tibialis, caudalis, musculus flexor digitorum lateralis, dan musculus flexor digitorum longum. Ini ya. Jadi kalau yang atas ini berasal dari caudal, dari sini. Dari yang paling caudal ini adalah musculus flexor digitorum superficialis. Tapi kalau yang lapis kedua yang ini ya berasal dari sini. Ini ketika aku tarik. Nah. Oh iya, Deng. Ya, jadi ini bukan yang atas ya. Ini di sini ya. Ada satu lagi di lapisan ketiga, musculus interoseus ini. Nah, ini tertutupan fascia, jadi warnanya kayak putih. Jadi manica flexoria itu merupakan bentukan yang
dibentuk oleh fascia yang menutupi 2 tendon dan 1 otot. Jadi manica flexoria itu di struktur bentukan. Ya, jadi kan kalau kalian lihat ini kan kayak bertumpuk kayak gini kan. Nah, manica flexoria itu membentuk seperti struktur pipa. Gimana? Lah, Ya, ini manica flexoria membungkus 3 ini. Terus yang paling utama di sini adalah nervus peroneus communis. Ya, di mana nervus peroneus communis ini merupakan cabang dari nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus kan cabangnya 3. Yang ke lateral peroneus communis atau fibularis, yang ke medial tibialis, dan yang mengarah ke caudal nervus cutaneus surae caudalis. Terus ke peroneus communis atau fibularis. Nah, di sini kita bisa melihat adanya percabangan dari nervus fibularis. Ada 4 cabang. Yang pertama, yang paling proksimal dan membentuk struktur serabut atau akar, ini disebut sebagai ramus muscularis nervus peroneus communis. Yang kedua, lihat di daerah sini. Ini. Ya. Nah, ini adalah nervus peroneus profundus. Ya, kemudian ada nervus yang berjalan di superficial. Ini adalah nervus peroneus superficialis, dan yang paling terpisah di sini ini adalah nervus cutaneus surae lateralis. Muscularis nervus ischiadicus. Kemudian yang ini adalah nervus peroneus profundus. Kemudian untuk yang berjalan di superficial dari otot, ini adalah nervus peroneus superficialis, dan yang paling lateral ini adalah nervus cutaneus surae lateralis. Ini lateral. Iya. Ya, ini adalah ramus. Kemudian yang ini adalah nervus peroneus profundus. Kemudian ini yang berjalan di superficial nervus peroneus superficialis, dan yang paling lateral nervus cutaneus surae lateralis. Nah, ini dua-duanya ini ya. Iya, ini dua-duanya ini peroneus profundus. Terus ini ada batasnya jelas nih. Biasanya terus kalau nervus yang dia mengarah ke medial ini jelas banget nih. Nah, 2 ini. Nah, ini kan enggak udah kayak udah beda sama ini ya. Beda kayak ini kan kayak kecil-kecil kan. Terus ini kan strukturnya lebih gede-gede kan. Nervus tibialis berada di caudal dari os tibia. Lebih tepatnya menempel pada musculus flexor digitorum superficialis, atau di dekat daerah gastrocnemius juga sama aja. Pokoknya dia di daerah caudal sini. Nih, ketarikan. Ya, tadi kan udah tahu kan popliteal. Arteri popliteal itu merupakan kelanjutan dari arteri femoralis. Ya, ini arteri femoralis, arteri popliteal yang paling distal. Nah, kalian nggak usah bingung, arteri popliteal itu pasti ditunjukkan di sini nanti. Nah, untuk yang di daerah pluris itu kalian hanya fokus kepada arteri yang merupakan cabang dari arteri popliteal. Arteri popliteal itu bercabang jadi 2. Yang pertama, dia mengarah ke kranial ya. Bisa ditemukan ketika kita menguatkan musculus peroneus longus dan terlihat di daerah sini. Ini adalah arteri tibialis cranialis. Untuk cabang yang kedua, kalian bisa lihat di daerah musculus gastrocnemius yang ini. Ini adalah arteri tibialis caudalis yang berjalan bersamaan dengan apa tadi? Vena savena. Tibialis caudalis ini akan memvaskularisasi daerah gastrocnemius. Sedangkan arteri tibialis cranialis ya, ini akan berjalan ke distal menuju ke os tarsal bagian dorsal menjadi arteri dorsalis pedis. Arteri tibialis cranialis berjalan ke distal menjadi arteri dorsalis pedis. Ini di os tarsal. Di os tarsal. Arteri metatarsal dorsalis 3 yang merupakan kelanjutan dari arteri dorsalis pedis. Arteri dorsalis pedis kelanjutan arteri tibialis cranialis yang merupakan cabang dari arteri popliteal. Arteri tibialis cranialis ya, kan ini kan udah ada berlanjut terus jadi 2 terusan ya, dorsalis pedis sama metatarsal dorsalis 3. Nah,
arteri ini akan masuk ke daerah tulang, memasuki foramen nutrisia menjadi arteri nutrisia. Oke, kemudian kita fokuskan ke arteri selanjutnya, yaitu arteri savena, di mana arteri savena ini merupakan cabang dari arteri femoralis. Arteri savena ini akan berjalan hingga ke daerah distal di sini. Lebih tepatnya dia akan berakhir pada daerah os tarsal. Pada daerah os metatarsal bagian plantar atau sisi kaudalnya, arteri savena akan berubah nama menjadi arteri plantaris medialis. Nah, arteri plantaris medialis menuju ke daerah distal, dia akan menjadi arteri digitalis plantaris.